kan siapa dia sesungguhnya, bagaimana sifat-sifat Sang Pencipta yang kita sapa sebagai Bapa. Ketika Yesus panggil dia Bapa, itu untuk memberi teladan kepada manusia-manusia, untuk menyapa dia sebagai Allah Sang Pencipta yang menciptakan semua, yang dari dia semuanya ada. Dan Yesus mewakili kita baik terhadap Bapa maupun mewakili Bapa terhadap kita manusia. Pusing. Ini agak kompleks kalau kita mau tarik satu garis membicarakannya, karena ini ada konteks yang terpisah, Bang. Jadi Bang Suma, saya sampaikan ini ya untuk mengatakan bahwa perspektif Kristiani itu amat sangat berbeda dengan perspektif Islam dalam memahami ayat-ayat Alkitab. Karena apa? Kalian sudah punya semacam paradigma yang sudah didasarkan pada ayat-ayat suci Al-Quran, gitu loh. Dan saya hormati itu, Bang. Nggak ada masalah, gitu loh. Bagi saya, Anda mau pertanyaan apakah tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, tidak ada masalah. Itu kan perspektif Anda berdiri di atas dasar keimanan Anda yang berdasarkan Al-Quran, saya hormati. Tapi saya dan teman-teman yang lain berdiri dengan tegas di atas dasar kebenaran firman Allah, yaitu Alkitab dari 1 ayat 1 sampai dengan Wahyu 22 ayat 21, bahwa selain ini tidak ada yang lain. Tidak ada kitab suci lain setelah Alkitab yang Tuhan buat dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada agama lain, termasuk agama Anda dan kitab suci Anda, Bang Suma. Tapi keyakinan Kristen fundamental, hanya Alkitablah segala tulisan yang diilhamkan dan diwahyukan Allah, dan cukup keberadaannya untuk membawa manusia kepada pengenalan akan Tuhan, Sang Juru Selamat yang pernah datang dalam rupa manusia, yang mati ganti kita, berkorban dan bangkit mengalahkan maut, naik ke sorga, kembali kepada keberadaannya, hakikatnya sebagai Tuhan, sebagai Allah itu sendiri. Itu yang saya mau katakan dengan penuh kasih kepada Anda. Oke, sedikit lagi Pak Pendeta yang saya hormati. Jadi terkait dengan Yesaya 43 nomor 10 ini, saya cuma minta satu data aja, di mana Tuhan mengangkat saksi supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, bahkan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Tuhan dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi Tuhan yang dibentuk. Itu pertama. Kedua, Yesaya 44 nomor 10 nomor 11, siapakah yang membentuk Allah dan menuang patung yang tidak berfaedah? Sesungguhnya semua pengikutnya akan mendapat malu, dan tukang-tukangnya adalah manusia belaka. Biarlah mereka semua berkumpul dan bangkit berdiri, mereka akan gentar mendapat malu bersama-sama. Nah, poin di sini Pak, yang ingin saya katakan, kalau saudara saya ini mengatakan bahwa saya Bapak itu sendiri yang kemudian membuat dirinya maha kuasa, menjadikan dirinya seperti manusia, tapi manusia ini justru mempersaksikan dirinya, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti aku ini bukan Dia yang berkehendak, menjadikan aku. Berarti aku bukan Dia, Dia bukan aku. Nah, poin yang saya lihat, benar itu Bang, dalam konteks tertentu. Iya. Karena yang saya suka bilang dikotomi Yesus sebagai Allah dan sebagai manusia, kita harus bedakan, tidak boleh dilinirkan Bang. Dalam konteks semua ayat yang Abang baca, Bang Suma baca, itu benar, amin, ya dan amin. Tapi juga soal, bahkan Yesus bilang Bang Sum, Yohanes 8 ayat 24, kalau kau tidak percaya bahwa akulah Dia, maka kamu akan mati dalam dosamu. Itu menegaskan tentang Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah. Walaupun pada saat itu akulah Dia itu siapa? Utusan kan? Wahyu 1 ayat 8 dikatakan Dia adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang maha kuasa, dan ayat 17 dan 18 mengatakan aku yang ada, yang pernah ada, yang mati, yang pernah mati, tapi kemudian hidup, dan hidup untuk selama-lamanya. Lalu kemudian berbicara tentang Paulus ketika mengatakan bahwa setiap kali kita melakukan perjamuan itu, kita memperingati kematian Tuhan sampai Dia datang. Ini bahasa-bahasa personifikasi yang tidak bisa dimutlakkan dalam pengertian hurufiah. Karena apa? Gaya bahasa internal ketika itu Paulus pakai beradaptasi dengan wahyu, bahwa kapan Tuhan mati, pertanyaannya begitu. Bukan kok Tuhan bisa mati, bukan begitu pertanyaannya, itu salah.
pertanyaan yang benar adalah kapan Tuhan pernah mati? Pada waktu dia jadi manusia. Gitu loh Bang Suma. Pertanyaan kok mati. Manusia Kristus Yesus. Pertanyaan kok salah. Dia mengalami kematian fisikal humanis. Tuhan kok mati? Untuk penebusan, gitu loh. Nah, itu sebabnya kita orang Kristen punya pemahaman eksklusif pada diri kita sendiri yang hanya bisa dipahami kalau orang mau menerima seluruh karya Allah seperti yang dikatakan Alkitab Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Gitu Ketika loh. Dengan sekali lagi dengan tidak mengurangi rasa hormat terhadap perspektif yang dibangun oleh ketika Yesus jadi manusia, apakah Tuhannya hilang? Memang sedikit agak kan 100% manusia. Tapi yang saya bilang, kita ketika 100% manusia, apakah Tuhannya hilang? Dengan landasan yang berbeda, satu kitab suci. Apakah bukan Tuhan ketika jadi 100% manusia? Itu bisa ketemu Bang, gitu loh. Wah ini. Jadi, dalam hal ini, oke lah. Saya hanya bisa dalam pengertian begini. Oh, saudara-saudara saya yang Islam seperti Bang Zuma, Umi Rifa dan yang lain-lainnya, Michan misalkan. Oh, mereka punya pandangan seperti ini ya. Oh, luar biasa. Asal hal-hal itu bersifat memuliakan Yesus, nggak ada masalah, tapi nggak bantah. Itu loh. Artinya itu merupakan hasil pencarian saudara-saudara yang Muslim. Kalau toh tidak sama dengan saya, Bang, Anda belum sampai pada level mengakui Yesus sebagai Tuhan, penyelamat satu-satunya, sebagai Allah yang hidup, Allah yang benar, Allahu Akbar. Begini, Pak Pendeta, pada level kepercayaan itu, ketika Anda mengatakan Yesus 100% manusia, di situ Anda secara tidak langsung Anda sudah menolak ketuhanan Yesus. Karena mengatakan Yesus 100% manusia. Pada detik itu Anda sudah menolak bahwa Yesus itu sebagai Tuhan, seperti itu. Begitupun sebaliknya saya minta dengan teman-teman seperti Bang Suma dan yang lain, saudaraku ini. Ya, oke lah, silakan Anda berpendapat begitu, tapi tolong jangan paksakan pemahaman Anda untuk orang Kristen terima. Karena ketika Anda paksakan, itulah penghakiman, Bang. Dengan kata itu, Anda menyalahkan apa yang kami pahami. Demikian kira-kira Bang Zoom. Sebelum baik. Saya informasi sedikit, mungkin 15 menit lagi saya bisa bertahan karena saya harus pulang nih. Saya di kantor ini saat ini. Silakan lanjut Bang Zoom. Ada baik. 15 menit kita. Sebenarnya melalui pendeta. Ya. Bentar Bang Kendi. Aku capek kelihatannya. Paling 1 jam lagi udah nyampe rumah. Oh capek, ya udah nanti aku kita lanjut ya Farhan ya. Di roomku atau di roommu boleh lah. Boleh di rumah ya, boleh. Akan bisa kadang-kadang saya harus main ke roomnya Bang Suma, itu Riva dan yang lain-lain. Ini kali saya senang sekali karena teman-teman bertamu di room saya. Apalagi ini perdana saya untuk seperti ini Bang Zoom setelah berhijrah. Iya. Ini perdana saya baik Bang, baik. Kayak begini. Dan saya berharap ini bisa berkelanjutan untuk kita saling diskusi. Ini saya anggap ini sharing Bang. Sharing itu siap. Bang Zoom artinya begini. Kalau saya ya, ini bukan tidak sama seperti bertukar pakaian. Saya bertukar pakaian Bang Suma kehilangan pakaiannya, saya kehilangan pakaian saya. Tidak, sharing itu kita berbagi dengan tidak kehilangan apapun yang kita miliki. Saya menambahkan Anda, mungkin Anda ada yang belum tahu, ketika Anda dengar saya, Anda ditambahkan. Begitupun sebaliknya Bang. Pertanyaan-pertanyaan yang Anda lontarkan, statement yang Anda lontarkan, jujur ada yang saya juga baru dengar, oh begitu ya cara pandangnya. Wah, luar biasa juga. Dan ini perlu membuat saya termotivasi untuk lebih mencari tahu jawaban yang pas untuk supaya Anda juga bisa dipuaskan atau bisa lebih memahami apa yang menjadi prinsip keimanan Kristen. Jadi tidak perlu takut kita kehilangan iman kita karena diskusi seperti ini teman-teman ya. Yang lain-lainnya ini sifatnya share. Dan kita berharap sama seperti Bang Suma, dialog ini mengedukasi. Karena memang begitu singkatan debat yang saya buat Bang Zoom. Debat itu singkatan dari dialog edukatif, bermartabat, aktual, dan terukur atau terkendali. Jadi, mari luar biasa untuk beredukasi. Toh, seperti itu. Dan kalau misalkan hari ini tidak selesai, kita bisa lanjut. Karena saya juga, ya udah opa juga saya ini, Om Kendi. Saya juga. Iya, betul. Ini ya, udah ini ya. Pak Joshua Teu udah ini ya Pak ya, udah coba hidup ya Pak ya.
Kalau saya kan masih pandangan hidup, Pak ya. Kalau saya kan masih pegangan hidup. Nanti bangun loh, bangun Dia pegang baru hidup. Kalau bapak kan coba hidup. nanti bangkit lah. Dicoba nggak hidup itu Pak JT? Oke. Itu mungkin ada yang lain, teman-teman yang lain mungkin mau. Saya boleh sedikit bertanya, Pak Joshua Tewu, Pak JT? Oke. Saya memahami dari doktrin Bapak yang Yesus itu adalah Bapak itu sendiri. Maka saya bertanya dalam hal saya menggunakan akidah yang dibangun, konstruk akidah yang dibangun oleh Thomas Aquinas dalam sebuah buku karangan dari Aristoteles, Analytica Posteriora, yaitu tentang bagaimana memahami sesuatu yang bersifat ontologis, metafisika, ya, tidak bersifat holistik. Nah, kalau kita kaitkan dengan pemahaman Bapak yang mengatakan Yesus itu adalah Bapak itu sendiri, bagaimana dengan ayat yang mengatakan bahwa Yesus tidak lebih besar daripada Bapak itu sendiri dan yang lebih besar adalah Bapak? Artinya kalau kita pahami secara logika, bagaimana mungkin dirinya yang disebut sebagai Bapak itu dia tidak bisa ya menjadikan lebih besar daripada dirinya sendiri. Ini secara logis. Yang kedua, saya akan taruh keimanan saya. Saya tidak memakai parameter pemahaman dari keislaman, tapi saya memakai parameter dari kekristenan itu sendiri. Ketika adalah Bapa itu sendiri, bagaimana ketika ada yang menghujat Yesus masih bisa diampuni dan yang menghujat Roh Kudus tidak bisa diampuni? Bukankah Roh Kudus itu adalah Yesus itu sendiri dan Yesus adalah Roh Kudus itu sendiri? Nah, di sini akan terjadi ambiguitas yang tinggi dalam pemahaman bagaimana melogikakan pengampunan sebuah dosa, penghujatan yang sama, sosok yang sama, tetapi ternyata tidak bisa dilakukan ketika menghujat Roh Kudus. Bukankah Roh Kudus itu adalah Yesus itu sendiri? Silakan. Hanya aku jawab aja. Yang dimaksud menghujat Roh Kudus seperti kayak si Farhan ini. Tuang Juma yang menolak Roh Kudus. Beda. Oke, langsung aja. Saya pahami dulu. Jangan lupa untuk proyek saya, Bang Bersera dan persyaratan. Oke, Bang Kendi, terima kasih, Bang Bersera. Jadi, oke, jadi menghujat Roh Kudus itu maksudnya tidak, ya kayak contoh Agustan, ya itulah kayak begitulah. Saya nggak terlalu akademik lah ya. Soalnya saya juga lagi di jalan dingin. Jadi aku bilang contoh, misal kayak Agustan ya kan, dia udah menghujat Roh Kudus itu. Dosanya nggak akan diampuni kecuali si Agustan bertobat. Bang Kedi, mungkin kita bisa nanti berdua sendiri. Saya lebih kepada ranah bahwa pemahaman Yesus adalah Bapa dan Roh Kudus itu sendiri, artinya dia adalah sosok yang satu. Betul Pak Joshua Tewu ya, pemahaman dari doktrin Bapak. Nah, ketika sosok yang sama dalam sebuah entitas yang berbeda. Saya tidak menggunakan identity di sini, tapi saya menggunakan entity di sini. Bukankah berarti itu adalah berlawanan? Karena ternyata menghujat Roh Kudus itu tidak diampuni, sedangkan menghujat Yesus bisa diampuni. Bukankah itu adalah sosok yang sama? Saya kasih analogi gini. Saya potong sedikit supaya nggak terlalu jauh. Bahwa sosok yang sama itu yang salah. Beda. Sosoknya beda. Karena gini, kita ada benang merahnya, Bang. Kalau kita bicara duinatur Yesus, atau saya pakai istilah dikotomi Yesus, semacam keduaan Yesus, satu pihak dia adalah Tuhan, satu pihak dia adalah manusia. Nah, kita harus bedakan ini, ketika dia berbicara apa, itu berbicara tentang bagaimana gitu loh. Nah, kita tidak bisa mengeneralisasi kedua ini, apalagi di dalam kita lihat ayat-ayat tertentu yang jelas-jelas mengatakan bahwa dia berbicara sebagai anak manusia, sebagai anak Allah dalam keadaan sebagai manusia, bukan Tuhan. Nah, termasuk kenapa manusia di satu pihak bisa menghujat Yesus tidak dikutuk dan tidak mengalami dosa kekal ketika itu, karena orang bisa salah paham terhadap Yesus yang sosoknya sama dengan manusia Yahudi yang lainnya, tampilannya, posturnya. Orang bisa salah paham. Makanya Yohanes Pembaptis saja butuh semacam bukti tanda atau pertanda bahwa inilah Mesias yang dijanjikan, ya, supaya dia nggak salah, ya, dengan hadirnya burung merpati yang menandakan hadirnya Roh Kudus untuk mengurapi dia pada waktu itu.
bukan Roh Kudus adalah murung merpati, merpati adalah Roh Kudus, bukan. Itu penanda. Termasuk ketika di hari Pentakosta, Bang, itu apa namanya, Roh Kudus yang dijanjikan itu yang akan menyertai pasca karya Yesus, yaitu sekarang ada eranya Roh Kudus sebagai saat jadi manusia. Apakah bukan Tuhan Yesus ini? Percaya sampai kepada kesudahan zaman dengan tidak pernah membiarkan apalagi meninggalkan. Itu dia penanda, Bang. Karena orang tahu bahwa inilah Roh Kudus, karena Roh itu tidak terlihat, invisible. Jadi ada bunyi yang terdengar, ada lidah-lidah seperti nyala api, penanda bahwa Roh Kudus yang dijanjikan itu telah turun, telah dinyatakan, telah dicurahkan, telah diberikan sesuai dengan janji Tuhan. Jadi beda sosoknya, beda posturnya, beda situasi kondisinya, konteksnya pun beda, Bang. Nggak bisa digeneralisasi. Gitu, Bang. Oke, nah, saya tambahkan sedikit, Pak. Pak JT, di Yohanes 10:29 ya. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangannya. Artinya Bapa yang memberikan umat itu kepada Yesus itu sendiri. Artinya kata memberikan ini adalah dua entitas yang berbeda, Pak. Entitas yang berbeda. Ketika Bapak mengatakan tadi, barusan berargumen bahwa kita pahami bahwa secara kontekstual berbeda. Pemahaman secara kontekstual, Pak, di samping kita memahami dalam Bible itu ada ilmu yang hermeneutik, kita harus masuk ke ranah semiotik, Pak. Ya, ini John Hope mengatakan bagaimana memahami Bible tidak bisa hanya hermeneutik, Pak. Tidak secara konteks, tetapi secara tanda-tanda. Maka di dalam tanda-tanda atau semiotik ini kita menangkap bahwa secara hierarki, ya, secara hierarki ada perbedaan posisi Yesus dengan Bapa. Kenapa? Yesus ternyata nggak ada masalah. Ya, silakan. Artinya dalam keadaannya sebagai manusia, dengan dalam kodratnya sebagai Tuhan Sang Pencipta, tentu kemanusiaannya lebih rendah daripada kodratnya sebagai Allah Pencipta. Yang kita panggil Bapa, yang dia panggil Bapa. Nggak ada masalah, bro. Itu yang saya bilang, makanya dibedakan secara duinaturnya. Gitu loh. Oke, duinatur. Artinya ketika Yesus menjadi manusia, apakah Bapa yang di atas masih ada? Bukan Yesus jadi manusia, ini kesalahpahaman teologis, kesalahpahaman. Bukan Yesus jadi manusia, Allah yang jadi manusia memperkenalkan namanya sebagai Yesus. Dia yang diurapi sebagai Kristus. Bukan Yesus yang sudah ada dalam keabadian lalu jadi manusia. Seolah-olah ada 3 pribadi atau 2 pribadi. Yang satu bertugas mencipta, yang satu bertugas menebus, datang jadi manusia. Bukan, saya nggak anut paham seperti itu, Bang. Ya, artinya ketika firman, ya Yesus itu ada firman, saya kembalikan bahwa Jadi, bukan Bapa itu sendiri, ya, dari firman itu sendiri. Ketika ayat yang mengatakan segala firman yang telah kau berikan kepadaku telah kusampaikan. Siapa yang di sini berperan memberi firman dan menerima firman? Sedangkan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Pada waktu dia ada di dunia, dia bukan Bapa. Tidak bicara eksistensialisme dia sebagai Bapa. Tidak, Bung. Sebagai anak Allah. Gitu loh, sebagai yang diurapi. Kalau bicara dia bertanggung jawab kepada Bapa sebagai eksistensinya, Allah yang maha besar, Allah yang adalah roh, yang eksistensinya, substansinya berbeda. Makanya saya bilang ada 2 eksistensi. Nah, ketika di dunia bukan Bapa, berarti ketika firman menjadi manusia, ini kan menunjukkan bahwa Yesus ciptaan gitu loh. Ketika roh itu menjadikan yang, misalkan dia menjadikan manusia, dia menjadikan ruang, dia menjadikan apa, tidak mengurangi eksistensi rohnya sedikit pun. Gitu loh. Sama seperti, ini juga terbatas. Sama seperti udara. Itu mah ciptaan, Pak, namanya, Pak. Mengurangi atau menghilangkan udara di luar balon, gitu loh, Bang. Yesus itu Dia ciptaan. hanya mengenakan tubuh manusia. Dan dia datang dengan misi khusus. Dan dalam keadaan mengenakan daging itulah dia mempersembahkan satu korban yang tidak mungkin bisa dipenuhi oleh manusia jasmania dari keturunan Adam. Gitu. Nah, itu sebabnya saya selalu bicara ini, Bang Farhan, pisahkan secara kontekstual Yesus sebagai manusia dan sebagai Allah.
pada waktu dia 3,5 tahun dalam keadaannya manusia, dia menanggalkan kesukaannya. Dia bukan bapa, dia adalah anak manusia yang bertanggung jawab pada keberadaannya sebagai Allah Bapa. Itu memang begitu Alkitab bilang gitu loh. Loh, kalau apa? Gini Pak, kalau ketika menjadi manusia, dia itu menanggalkan kealahannya, seakan-akan apa ya, kealahannya itu bajunya gitu loh Pak. Artinya di sini berarti Tuhan Bapa ini tetap berwujud manusia gitu, bersifat manusia gitu. Yohanes 14:20 sebenarnya bagaimana? Oh ya, tapi nggak apa-apa lah Pak. Pak Jokowi menanggalkan kepresidenannya, berarti wujudnya ya tetap daging gitu loh, tetap manusia gitu loh. Seperti itu juga Tuhan Bapa gitu. Yohanes 1 ayat 1-3 seolah-olah dibilang Firman bersama dengan Bapa, Firman itu yang menjadi manusia. Dan seolah-olah itu dipersonifikasikan sebagai pribadi yang terpisah dari pribadi Bapa, yang kemudian salah satunya menjadi manusia, yaitu Firman, Sang Firman. Bukan begitu, tidak begitu pandangan Alkitabiah. Tapi itu nanti saya terangkan Bang pada ini yang lain ya Bang, waktu yang lain. Saya mohon maaf Bang Suma, sore nih. Iya Bang, ya Bang. Oke, Bang Joshua, thank you. Jadi Pak Farhan, semua teman-teman lanjut deh. My sister, beloved sister Riva. Sorry saya harus pamit, nanti kita ketemu lagi. Oke, Pak Pendeta. Baik, makasih.